Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Klik. Kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat kita, hal-hal yang viral yang terjadi di media sosial, dengan pandangan yang luas, cerdas, ilmiah, dan menarik tentunya. Bersama guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Mas Klik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya senang cerah sekali wajah Ustadz saat ini dengan penuh senyum. Ya, alhamdulillah. Ya, harapan terbesar kecerahan wajah di dunia itu menampilkan keberbinarannya saat di akhirat. Masya Allah. Karena ada wajah orang-orang yang saat kembali kepada Allah dia begitu berbinar, begitu luar biasa gembiranya. Ini kan berbinar itu menggambarkan keadaan atau ekspresi bahagia yang sangat dalam. Ternyata bukan karena masuk surganya. Kenapa? Karena dia mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa besar, anugerah terindah untuk menatap Allah tanpa hijab. Wah, iya, Masya Allah. Itu ada di Quran surah ke-75, Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang-orang yang wajah mereka itu pada saat hari kiamat terjadi, saat dihisab begitu berbinar, gembira dan sebagainya. Ila rabbiha nadhirah, karena bisa menatap Rabbnya tanpa sekat. Jadi mudah-mudahan keceriaan kita di dunia ini, tatapan-tatapan kita yang melahirkan kebaikan-kebaikan, kita ikhtiarkan demikian menjadi amal soleh yang mengantarkan pada sebuah kesempatan dapat menatap Allah tanpa hijab di akhirat. Terharu saya saat malah mau nangis saja. Gimana Mas Klik? Hari ini kita mau bincang tentang apa? Kita akan berbincang tentang hal yang lagi diperbincangkan di masyarakat mengenai cara kita beribadah, Ustaz. Jadi ada pernyataan bahwa khususnya doa. Jadi ada pernyataan bahwa kita nggak perlu berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab, Ustaz. Ya, nah, ini menarik, Ustaz. Baik. Ya, mungkin ada pendapat, Ustaz, mengenai ini. Baik, ya. Kita proporsional aja ya. Iya. Ya, proporsional artinya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Betul. Ya, karena itu saya sering katakan bahwa siapapun dapat menghadirkan satu pernyataan, dan dengan pernyataan itu kemudian kita bisa menilai lewat perangkat pengetahuan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Lalu apa yang menarik? Yang menarik adalah jika pernyataan dimaksud mengandung nilai-nilai kebenaran, maka hikmahnya adalah Allah menghadirkan petunjuk kepada kita untuk mengikuti hal dimaksud dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Namun sebaliknya, jika satu pernyataan tidak mengandung nilai kebenaran, maka di antara hikmahnya boleh jadi Allah ingin membuka sesuatu yang lebih besar lagi, sekaligus mengoreksi hal-hal yang keliru di masyarakat, sehingga dengan itu semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan cara yang lebih berkualitas. Ya, karena itulah masih ingat Mas Klik, Nabi membimbing kita dengan satu doa yang sangat luar biasa, ya kan? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, mohon tunjukkan, perlihatkan kepada kami segala yang benar itu nyata kebenarannya, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan mohon tunjukkan kepada kami segala yang keliru itu nyata salahnya, dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Karena itu prinsip dasar bagi kita setiap muslim, kita menilai wajar dulu segala pernyataan yang keluar. Tidak harus kemudian menyoal orang atau sumber dan sebagainya, sikapi secara objektif di sini. Lalu setelah itu kita lihat jika ada unsur kebenaran, kita ikuti dengan petunjuk Allah, dan standar menilai kebenaran itu tentunya dari persepsi syariat kita, kan? Nah, dan juga nanti akan dikuatkan oleh logika, karena keimanan tidak akan bertentangan dengan akal, logika. Akal itu diciptakan oleh Allah untuk mensupport iman, mensupport roh, kalbu. Jadi gak mungkin bertentangan. Kalau belum ketangkap, artinya ada yang belum sampai, yakin dulu baru hikmah kemudian datang. Tapi jika itu kemudian bertentangan dengan nilai kebenaran, kemuliaan, kebaikan, maka
kita menilai dengan cara yang tepat, meninggalkan apa yang dibangun sebagai sebuah statement tadi itu, lalu kemudian mengisi dengan hikmah-hikmah kebaikan apa yang diinginkan di dalamnya. Betul. Dari sini kita berangkat untuk menilai. Indah sekali. Ya. Sekarang mari kita lihat ya dalam tinjauan pengetahuan dulu. Ya, kita baca dengan nalar dulu ya. Siap. Perangkat akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini bisa diuji pertama dengan pertanyaan. Jadi menguji benarnya pernyataan, salah satunya nanti dalam ilmu logika, di mantik itu kita bisa uji lewat pertanyaan. Kita ambil contoh begini misalnya. Anda tadi mengutip pernyataan, bukan Anda mengatakan ya. Anda mengutip pernyataan, ya, Tuhan itu bukan orang Arab. Itu pernyataan. Kita susul dengan pertanyaan, lantas orang mana? Bisa terjawab gak? Kan? Nah kalau itu melahirkan kebingungan dan sulit mencari jawaban, maka ini menunjukkan bahwa pernyataan yang dibangun itu rapuh. Ada persoalan. Karena sifat akal itu akan mengejar. Mengejar sehingga bisa diterima oleh nalar, dianggap sebuah kewajaran, dan dengan kewajaran itu ditransformasikan nanti kepada jalan pikiran kita yang membimbing ekspresi tubuh kita untuk bersikap. Itu standar berkehidupan kita seperti itu. Jadi kalau nggak bisa dijawab orang mana ya, nggak ketemu gitu. Nah ini artinya apa? Premis yang dibangun ya berdasar silogisme menjadi sebuah premis, jadi pernyataan. Ini ada yang rapuh. Apa yang rapuhnya kita telusuri. Oh ternyata ditelusuri memang Tuhan itu bukan orang. Nah ini apa namanya kelemahan kerapuhan di pernyataannya sehingga bisa dikatakan adalah premis pertama yang dibangun itu keliru. Salah gitu kan, sehingga mengambil puzzle kata bagian-bagian menempatkannya dengan cara yang keliru. Katanya tadinya netral objeknya, ini Tuhan, itu orang Arab gitu kan, itu netral saja, tapi ketika digabungkan jadi salah. Jelas ya. Nah dari sini kita ingin katakan bahwa sepakat ketika dicari tidak ditemukan, maka di sini kemudian kita dibimbing bahwa Tuhan itu memang bukan orang. Tuhan harus lepas dari nilai-nilai keorangan. Karena Tuhan bukan orang, nggak ada kaitan dengan orang, maka Tuhan harus dibebaskan dengan nilai-nilai keorangan. Satu, kan? Yang kedua, ya memang nggak ada kaitan dengan etnis. Jadi setiap yang terkait dengan orang, dengan manusia dan kehidupan kemanusiaan, maka harus dibebaskan dan dilepaskan dari aspek-aspek dan sifat ketuhanan. Karena itulah di dalam Al-Quran kita temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita yakini dengan syahadat kita, dengan kesadaran kita, dengan ucapan dan keyakinan kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah Khalik, Sang Pencipta. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Ya, ketika Allah berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman kepada para malaikat, ya akulah Khalik. Sehingga kita dari sini sering berkata Sang Khalik. Ya itu dah fitrah. Dan Allah menyebut dirinya dengan apa? Khalik, Sang Pencipta. Segala yang dicipta oleh Khalik itu makhluk namanya. Ya, itu makhluk. Nah, secara sadar, logika kita secara nalar itu pasti akan membimbing kita bahwa sifat Khalik, karakter Khalik itu mesti beda 100%, 100% harus berbeda. Kalau ada di atas itu 1000%, 1.000.000%, mesti totally different. Ya, harus sama sekali berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Karena Khalik pencipta, makhluk yang dicipta, antara pencipta dengan yang dicipta itu tidak boleh memiliki kemiripan atau keidentikan, atau hal-hal yang melekat pada satu di antara keduanya itu dimiliki, itu tidak boleh. Ya, jelas ya? Karena itu kita memiliki kaidah dalam Al-Quran yang sangat jelas. Quran surah Asy-Syura, ya, surah ke-42 ayat yang ke-11. Ya, ketika Allah menyampaikan laisa kamitslihi syai', ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya, tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Khalik, dengan Sang Pencipta. Ya, jadi itu standar dasar. Jadi kalau Tuhan kuat, maka kekuatannya tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya, makhluk harus lebih lemah dibandingkan dengan Tuhan. Itu sifat dasarnya. Jadi semua yang dimiliki makhluk dari sifat, dari karakter, nggak boleh diserupakan dengan Tuhan. Kalau diserupakan, nanti setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Jelas sampai sini ya? Nah, karena itu hikmah pertama yang kita dapatkan dari pernyataan dimaksud, kalau mengatakan salah ya jelas semua akan mengatakan dikeliru.
Ini jelas gitu kan, karena orang itu bukan Tuhan. Iya. Ya kan? Orang bukan Tuhan. Tapi kalau kita dalami hikmahnya, kita katakan orang itu makhluk, ya kan? Orang itu manusia itu makhluk. Kalau manusia itu makhluk, maka pendalamannya adalah semua yang terkait dengan makhluk tidak bisa diklaim sebagai Tuhan. Karena Tuhan mesti berbeda, Khalik mesti berbeda dengan makhluk. Nah, sekarang kita dalami. Iya, Ya, sepakat lu gak sampai sini? Sepakat, Sepakat ya. Karena itu siapapun orang yang pernah mendeklar sebagai Tuhan, dan yang paling menarik belum pernah ditemukan orang Arab ngaku Tuhan. Oh iya, betul. Coba cek ya. Iya betul. Coba cek. Ya, betul, yang ada kan misalnya gini, Firaun. Kenal Firaun nggak? Kenal. Belum satu. belum. Mau kenal berarti belum. Ya, Firaun itu kan bukan orang Arab. Iya. Dan Firaun disebutkan dalam Al-Quran pernah ngaku Tuhan. Kan? Iya. Di surah An-Nazi'at itu ya, surah 79 ayat 24 ya kan, ketika dia fahasyara fanada, mengumpulkan rakyatnya banyak, kemudian menyeru, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling agung ya. Apa yang akhirnya yang terjadi tragis juga kan, dia hanya dihancurkan dengan air. Allah jadikan air untuk memberikan pesan kepada dia ya, sekaligus pelajaran kepada siapapun yang merasa tinggi bahwa ini aku turunkan air aja kamu sudah hancur ya. Dan dia menyadari akhirnya dia keliru ya. Namrud misalnya Namrud itu di Babilonia ya, di Mesopotamia lampau, di Irak masa lampau, dia punya kekuasaan yang sangat dahsyat sampai menjangkau sebagian Turki itu ya, di kaum Ur dan sebagainya. Dia pernah ngaku Tuhan juga. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 258. Dan dia pernah mendebat Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan akulah yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanku itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, ya kan? Apakah engkau tidak pernah menyimak kisah bagaimana Ibrahim itu ya berdebat, berdiskusi untuk menetapkan ketuhanan yang hak. Ya, ketika dia berkata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, ya Tuhanku yang bisa menghidupkan, mematikan. Qala ana uhyi wa umit, dia berkata aku pun bisa menghidupkan, mematikan. Wah, alhamdulillah Mas Klik gak hidup di masa itu. Wah, ya, kalau enggak bahaya tuh. Jadi dia panggil dua prajuritnya, dia katakan nih, yang satu kemudian dia tembas pakai pedang, meninggal, yang satu dia biarkan hidup. Dia katakan nih, menghidupkan, mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menjadikan matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Coba kalau kamu Tuhan, buktikan, balikan itu. Terbitkan di barat, terbenamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar, maka orang ingkar ini, ya orang ngeyel ini kemudian terdiam, ya terpaku dan menyadari dirinya bukan Tuhan. Dan untuk memberikan pelajaran yang sangat dahsyat, Allah cuma kirimkan nyamuk. Makanya Allah tidak merasa kecil ketika memberikan contoh tentang nyamuk. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Ya innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi dikirimkan nyamuk, hancur tuh yang aku Tuhan. Jadi kecil-kecil, satu air, satu nyamuk, satu masya. Satu air, satu apa? Nyamuk kan? Nah, sekarang pertanyaannya, Namrud orang Arab bukan? Bukan kan? Jadi pernah ada orang yang ngaku Tuhan tapi diberi pelajaran oleh Tuhan yang sesungguhnya, hancur seketika. Baik ya. Nah, karena itu Allah ingin memberikan kesan kepada kita bahwa semua hal-hal yang terkait dengan keorangan, kemanusiaan, kemakhlukan itu tidak bisa kemudian sedikit pun diserupakan atau didekatkan pada sifat-sifat ketuhanan. Karena itu, kalau kita sudah sepakat sampai di sini, berarti kita juga sepakat bahwa semua yang terkait dengan sifat-sifat Tuhan mesti beda total dengan sifat-sifat makhluk. Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Kalau Tuhan kuat, kekuatannya harus sama atau tidak dengan makhluk? Jelas tidak sama. Tidak sama ya? Oke. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan berpasangan tidak? Harusnya tidak. Harusnya tidak kan? Jadi ya harusnya memang tidak. Karena kan harus beda. Kan kita sepakat harus beda. Kalau sama atau ada kemiripan, berarti makhluk berpotensi di Tuhan. Ini jadi salah. Kan kita menuhankan itu karena kita mengetahui bahwa ini sungguh di luar ya kemampuan kita, di luar kekuatan kita, maha segalanya. Karena itu kita menuhankan. Kalau tidak, untuk apa kita menuhankan? Ya, kalau ada satu potensi di makhluk, ya kekuatan-kekuatan, ya lantas kemudian diserupakan dengan Tuhan, maka makhluk bisa berpotensi di Tuhan, itu berbahaya. Ya itu telah ditepis oleh Allah Tuhan yang sesungguhnya. Oke, kita kembali. Laisa kamitslihi syai', Quran surah 42 ayat 11. Ya kan? Nggak boleh ada yang serupa, yang sama dengan Tuhan. Itu standar dasar. Baik. Kalau manusia berpasangan, Waslik berpasangan, ya kan? Laki-laki dengan perempuan, suami istri. Hewan ada pasangan nggak? Berpasangan. Baik. Jantan, betina. Tumbuhan? Juga dengan putik, caranya. benang sari, gitu kan? Bahkan kehidupan juga warna berpasangan. Hitam, putih, malam, siang, baik, buruk kan? Betul. Nah, semua itu makhluk kan?
Iya. Berarti kalau makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan kan? Iya. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua yang aku cipta, kata Allah, semua aku jadikan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Iya. Yes? Nah, yang tidak punya pasangan, satu-satunya yang tidak punya pasangan, tidak punya turunan disebut ahad namanya. Iya. Ya, jadi dia harus maha. Ya, Tuhan itu harus maha, harus tunggal, harus satu. Kalau satu tunggal itu bahasa singkatnya apa namanya? Apa? Bahasa Indonesia yang singkat padat. Esa kan? Esa. Kan? Berarti kalau dia esa, dia tunggal, harus maha kan? Iya. Karena maha nggak boleh ada dua, ada tiga, nggak boleh bercabang. Maha itu kan artinya harus dimiliki segalanya di satu titik itu. Iya. Ya, kalau kita katakan Tuhan yang maha esa, artinya maha tunggal, maha satu. Karena itu kita orang Islam di Indonesia memahami Pancasila, ketuhanan yang maha esa, itulah sifat ketuhanan yang benar. Kenapa? Harus satu, nggak boleh bercabang, nggak boleh berketurunan dan sebagainya. Iya. Sepakat seperti itu? Sepakat. Baik ya, bahasa Arabnya disebut ahad namanya. Jelas ya? Iya. Oke, yang kedua, kalau sifat, kan tadi orang ya, disebutkannya orang kan tadi. Iya. Baik, orang itu manusia kan? Iya. Baik, manusia menikah tidak? Menikah. Oke, umumnya fitrahnya ada pernikahan, ya kan? Keberpasangan, melahirkan keturunan berarti ya? Iya. Baik, berarti manusia berpotensi melahirkan. Iya. Berarti dari melahirkan itu lahir apa? Keturunan. Keturunan manusia lagi kan? Manusia lagi. Berarti ada yang dilahirkan ya? Iya, betul. Sifat manusia melahirkan, dilahirkan. Sifat orang. Iya. Kita sepakat di awal tadi Tuhan bukan orang. Iya. Berarti Tuhan itu boleh melahirkan tidak? Nggak boleh, San. Nggak boleh kan? Kenapa? Karena melahirkan sifat siapa? Sifat manusia. Sifat manusia, sifat orang. Ya, karena Tuhan bukan orang, maka Tuhan tidak boleh melahirkan. Sekarang kalau Tuhan nggak boleh melahirkan, Tuhan boleh nggak dilahirkan? Nggak boleh juga. Kenapa? Kalau dia dilahirkan berarti ada sifat orang. Sifat orang. Kan kita sepakat di awal bahwa Tuhan itu harus beda, totally different, ya kan? Harus beda 100% dengan makhluk. Karena Tuhan itu beda, maka nggak boleh sama dengan keadaan makhluk. Jadi kalau makhluk manusia orang itu melahirkan dan dilahirkan, maka Tuhan tidak boleh melahirkan dan tidak boleh hasil dari proses kelahiran. Iya. Jelas kan? Iya. Baik ya. Sekarang saya uji lagi nih. Kan kita bicara orang. Iya. Ya. Sekarang gini. Manusia itu bisa berdiri sendiri nggak? Tidak. Beraktivitas sendiri gitu kan. Menghadirkan segalanya sendiri. Dia butuh orang lain nggak? Butuh orang lain. Berarti punya sifat sosial kan? Betul. Berarti butuh teman. Betul. Butuh bantuan. Iya. Ini menunjukkan apa? Dia lemah kan? Betul. Berarti dia butuh bersekutu. Betul. Ya kan? Dia butuh berserikat. Karena dia makhluk sosial kan? Walaupun dalam prakteknya sosial itu ada yang benar, ada yang salah. Yang benar saling membantu, yang salah itu ada yang sok dan ada yang sial. Ya kan? Baik. Manusia butuh bantuan, manusia butuh berserikat, manusia butuh saling berkomunal, ya kan? Untuk mewujudkan satu keinginan atau harapan-harapan yang ingin diraih. Gak bisa berdiri sendiri. Kalau itu sifat manusia, berarti Tuhan gak boleh seperti itu. Iya. Tuhan tuh gak boleh ada partner. Iya. Kalau ada partner bukan Tuhan namanya. Iya. Kan yang berinisiasi atau yang secara fitrah itu berkecenderungan punya partner itu manusia. Orang, kan? Karena dia butuh itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ya, capaian-capaian yang ingin dia hadirkan dalam kehidupan. Iya. Maka Tuhan tadi harus beda. Dia nggak boleh punya partner, nggak boleh punya serikat. Karena dasarnya Tuhan mesti beda dengan orang. Khalik mesti beda dengan makhluk, ya. Nah, jadi kalau kita ingin menanggalkan semua sifat-sifat ketuhanan dari kemanusiaan, dari keorangan, kita tanggalkan semuanya. Nggak boleh Tuhan itu berketurunan, nggak boleh berpasangan. Tuhan itu nggak boleh melahirkan, nggak boleh dilahirkan. Tuhan itu nggak boleh berpartner, sehingga menunjukkan dia itu lemah, nggak bisa punya kekuatan mandiri sifatnya. Dalam bahasa Arab, membebaskan, menanggalkan sesuatu, membersihkan sesuatu, sehingga hadir yang murninya saja, ya. Yang beningnya saja, yang asalnya saja, itu disebut dengan ikhlas namanya. Akhlasa yukhlisu. Ya, akar awalnya adalah khalasa. Khalasa itu sesuatu yang bening, bersih, nggak bercampur dengan apapun. Orang Arab mengatakan hadzal ma'ul khalis. Ini air yang bening. Bukan air putih. Kalau air putih pakai susu. Saya pengen air putih Ustaz, ya kasih susu. Air bening yang bening bersih itu ma'ul khalis namanya. Al ma'ul khalis. Kan? Kalau kita ingin membersihkan air misalnya,
yang bercampur, taruhlah ada kopi misalnya atau ada pasir macam-macam, kita ingin bersihkan dengan proses kimia tertentu sehingga muncul beningnya saja, maka orang Arab menambahkan hamzah berharakat fathah di depannya. Ya, dari kata khalasa, kata kerja asalnya, tambah hamzah harakat fathah, maka kha-nya jadikan sukun, jadi akhlasa. Akhlasa yukhlisu. Sifat keadaannya yang bening, yang bersih, yang gak bercampur dengan apapun lagi disebut ikhlas namanya. Al-Quran di surah ke-112. Surah yang langsung Allah turunkan satu surah sekaligus, ya kan? Diberi nama dengan Al-Ikhlas, ada alif lamnya di situ. Ya, menunjukkan sifat ma'rifah, sesuatu yang khusus. Dan di dalamnya Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada sifat-sifat Allah di ayat ini akan disampaikan kepada kita yang harus dibebaskan, ditanggalkan dari segala hal yang terkait dengan makhluk, sehingga yang muncul yang murninya saja sifat-sifat Allah yang tidak sama dengan makhluk. Baik, tadi kita sepakat kalau makhluk berpasangan, Tuhan mesti apa? Tunggal kan? Tunggal. Ya, tunggal. Esa kan? Betul. Bahkan di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Maha Esa itu tadi saya katakan dalam bahasa Arab namanya apa? Ahad. Ahad. Ya, ada wahid, ada ahad, ya kan? Ahad satu-satunya yang tidak boleh mendua, berketurunan, bercabang dan sebagainya. Maka pembuka surat Al-Ikhlas dibuka dengan apa? Qul huwallahu ahad. Oke. Yang kedua, karena satu itu, kalau Anda ingin meminta sesuatu, Tuhan kan pusat permohonan. Ya kan? Nanti kan Anda ingin susulkan kepada pembahasan tadi dalam doa kan, Anda singgung di awal, ada doa dan sebagainya. Kalau doa itu memohon pada satu titik atau banyak titik? Satu titik. Harus satu titik kan? Satu titik. Ya, nggak mungkin Anda mohon ke banyak begini kan? Pasti ada satu. Walaupun banyak ini tujuannya kan satu bisa merespon. Ya, kalau ada banyak orang begini Anda minta, tujuannya kan ke satu titik. Ya, diharapkan ada satu jawaban, ya satu sumber kesamaan yang dengan itu apa yang kita harapkan bisa terwujud kan? Iya. Nah, pusat sesuatu, titik sesuatu disebut dengan as-somad namanya. Dan Allah memberikan kepada kita gambaran rasionalitas yang menjadi titik permohonan itu hanya satu titik, ahad itu. Jadi kalau bercabang, itu akan memberikan keputusan yang berbeda-beda. Ya, karena itu silahkan Anda buka di Quran surah ke-21. Ya, Al-Anbiya ayat 22. Ya, ketika Allah menyampaikan kepada kita, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Anda bayangkan kalau dalam pengelolaan langit dan bumi ini, ya, universe, alam semesta ini, ada lebih daripada satu Tuhan yang menjadikan tumpuan hamba itu menjadi banyak sifatnya, ya, maka Anda bisa bayangkan kata Allah, maka akan rusak pengelolaan alam semesta ini. Kenapa? Jadi ketika Anda bermohon, ya Tuhan, aku minta begini. Tuhan yang satu mengatakan, jangan kasih dulu. Ntar kalau dia udah banyak tahajudnya baru kasih. Tuhan yang lain mengatakan, kita kan punya rasa kasih yang dalam, jawab sekarang. Tuhan yang lain mengatakan, ya udah tunggu aja sebentar, ambil jalan tengah. Berantem jadi. Kalau sesama Tuhan itu bisa berkelahi, bagaimana pengelolaan alam semesta? Iya. Ya, kita aja kan secara rasional mengatakan kalau 3 orang saja atau 4 orang, 5 orang, lebih daripada satu menyikapi satu kejadian, satu hal, persepsinya bisa berbeda kan? Betul. Maka bayangkan bagaimana kalau Tuhannya banyak. Kata Al-Quran la fasadata. Maka akan kacau, rusak pengelolaan kehidupan itu, alam semesta itu. Karena itu titik pusat itu mesti satu. Kembali ke Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, baru disusul dengan Allahus Somad. Lalu dijelaskan kembali. Setelah satu titik ini menjadi pusat kemudian permintaan, pusat kemudian penghambaan, pusat permohonan, lalu ditegaskan kembali ini mesti beda dengan sifat-sifat makhluk. Tadi manusia menikah, melahirkan dan dilahirkan. Melahirkan yalid, dilahirkan yulad. Maka ayat ketiganya apa? Lam yalid walam yulad. Oke, makhluk, orang butuh partner, butuh sekutu, ya, butuh bantuan, punya sifat sosial dan sebagainya. Allah nggak boleh membantu sesuatu, berpartner, kemudian menyinergikan, menambah kekuatan dari pihak-pihak lain, itu namanya kufu. Maka ayat terakhir mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia nggak boleh punya partner. Dia nggak boleh punya sekutu. Jadi Anda bayangkan nggak, dari satu pernyataan tadi saja Allah membuka hikmah kepada kita untuk belajar lebih dalam lagi. Ternyata hikmahnya kita lebih kenal surat Al-Ikhlas. Iya. Dan saya jadi sadar Ustaz, bahwa kenapa Allah menurunkan dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu sangat luas ternyata. Ustaz bercerita ini, saya dalam hati Masya Allah.
Ternyata memang ada hikmahnya. Sebelum sampai ke sana, sampai ke sana kita tajamkan dulu tuh yang tadi itu. Jadi ketika ada pernyataan Tuhan bukan orang Arab dan kita kejar dengan logika, kita bahas sifat-sifat orang, lalu kita kaitkan itu untuk menilai sifat-sifat Tuhan dan sebagainya, dan puncaknya nggak boleh ada keserupaan. Lalu dalil Qur'annya ada, laisa kamitslihi syai', logikanya ditampilkan, sampai puncaknya kita menyadari. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa pembahasan ini mesti hadir? Karena jangan-jangan masih ada yang menuhankan orang. Iya, Ustaz. Iya. Sedangkan kita secara akal menyadari bahwa Tuhan tuh nggak boleh sama dengan orang. Iya, kan tadi di awal kita mengatakan Tuhan itu bukan orang, kan? Lantas dibahas sifat orang begini, sifat Tuhan begini. Al-Quran menampilkan. Jangan-jangan di era kekinian pun masih ada yang menuhankan orang. Jadi kalau ada yang menuhankan orang berarti sudah nggak masuk akal, ya kan? Kan nggak boleh sama itu. Nah, itu kinerja akal ya. Ini argumentasi pengetahuan. Ini argumentasi pengetahuan yang tentunya bisa diuji. Ya, dan indahnya Al-Quran itu menampilkan secara objektif, bahkan mengajak, bahkan men-challenge, silahkan menguji. Secara logika silahkan, secara nas kalau ada ingin bandingan dengan yang lain silahkan. Sampai menemukan titik kesimpulan mencari kebenaran. Bukan ingin menetapkan sebuah pembenaran pada apa yang diyakini. Tapi mencari kebenaran sehingga melahirkan keyakinan paripurna. Ini yang dimaksud dengan ilmu yang didorong oleh sebuah kebenaran, qa'iman bil qist, kebenaran yang berkeadilan. Sampai menemukan puncaknya. Itu yang dimaksud Quran surah 3 Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang memanfaatkan potensi keilmuannya, perangkat pengetahuannya untuk mencari kebenaran dengan dasar yang berkeadilan akan menemukan kebenaran yang sejati. Ya, dan ketika titik itu disadari, kita akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa di titik ini ada hikmah besar yang boleh jadi dibentangkan oleh Allah sebagai anugerah kepada kita semua untuk memperbaiki pola kita, dan pada akhirnya pola keyakinan kita, pola berketuhanan kita tetap dengan tampilan yang sangat indah, uraian yang sangat objektif. Allah masih menyampaikan dengan sangat luar biasa kasih sayangnya. Perhatikan kalimatnya, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Kalau engkau sudah menemukan kebenaran pun, ya silahkan memilih, nggak dipaksa kok. Coba dalam Al-Quran kita temukan itu, Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan, ya, untuk masuk ke dalam ad-din. Ad-din yang dimaksudkan Islam. Quran surah 3 ayat 19, inna ad-dina indallahil Islam. Kemudian apa lagi? Lakum dinukum waliyadin. Silahkan Anda yakini apa yang Anda yakini, kami meyakini apa yang kami yakini. Ya kan? Setelah itu silahkan saling menghormati tanpa harus mengganggu, tanpa harus ikut-ikutan. Tapi ketika pulang kepada Rabb yang hak, Tuhan yang hak, masing-masing membawa pertanggungjawabannya sendiri. Objektif gak? Objektif. Indah gak? Ya? Indah. Coba ditampilkan dengan logika, ditampilkan dengan dalil-dalil, dibuktikan dengan realitas dalam kehidupan, disampaikan jalur kehidupan pedoman yang sangat lengkap, yang sangat terukur. Setelah itu pun ketika menemukan kebenarannya, silahkan pilih. Tidak dipaksa, tapi masing-masing pulang membawa konsekuensi keyakinan. Jelas ya? Kalau sudah ini kita perjelas, baru kita masuk ke bahasa Arab. Ini jadi pelajaran akidah kita sekarang. Penting. Alhamdulillah di Mira kita bahas ini. Ini kalau ngaji di Mira yang tiap subuh itu kita bahas. Ini sudah hantam insya Allah. Bahkan ada ujian. Dalam sekali. Ya. Sekarang gini, Mas Klik, sekarang saya yang tanya nih. Anda kan sering mengklik. Anda sering mengklik saya, makanya disebut Mas Klik gitu. Sekarang kenapa sih, gitu kan? Dalam ibadah itu kita menggunakan bahasa Arab. Ya kan? Sholat pakai bahasa apa? Arab. Adzan pakai bahasa apa? Arab. Quran bahasa apa? Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Nah itu yang mau saya tanya ke Ustaz. Iya kan? Sebetulnya sih sederhana, kita bisa menjawab ya karena nabinya diturunkan di Arab. Ya, masa iya Nabi turun di Arab, Allah tetapkan dengan bahasa Inggris, kan nggak mungkin itu ya. Allah tetapkan dengan bahasa Sunda gitu kan, sehingga menjadi Sunda Empire di bentangan Jazirah Arab, kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi kan harus ada harus ada kesesuaian dengan lisan qaumi, bahasa Al-Quran itu dengan lisan atau tutur bahasa kaumnya. Ya, Nabi diturunkan, dipilih, ya lahir di Arab, maka dengan menggunakan bahasa perangkat setempat. Tapi nalar kita itu bisa menerawang jauh. Kan bisa aja Allah mengutus nabinya bukan di Arab. Iya, itu pertanyaan dasar. Ya, bisa di Asia, di Persia, di Eropa misalnya, ya, dan sebagainya, bisa di Roma. Hikmahnya apa? Saya mau ambil hikmah kebahasaannya dulu. Ya,
nanti hikmah sejarah secara tata letak geografisnya untuk menampilkan dahsyatnya kebenaran risalah Islam, kita bisa hadirkan secara singkat. Ya, saya ingin masuk ke dalam bahasanya dulu. Ternyata dipilihnya Nabi Muhammad SAW yang telah Allah tetapkan dengan menyertakannya ya bahasa yang digunakan oleh beliau dan kaumnya pada masa itu, yaitu bahasa Arab, sebagai bahasa yang akan digunakan dalam nilai-nilai syariat, itu ternyata mengandung hikmah yang sangat tinggi. Saking tingginya Allah pilih itu ada satu ayat yang Allah tegaskan di Quran surah ke-12, surah Yusuf, ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya, sungguh demi keagunganku kata Allah. Ya, kalau ada inna itu inna taukid, inna pendeknya taukid, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kan? Huruf yang menguatkan untuk menancapkan informasi dalam jiwa dan enggak boleh ragu sama sekali. Lalu menggunakan na, singkatan dari nahnu, kalau ditujukan kepada Allah itu fungsinya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Menunjukkan keagungan Allah untuk memberikan pesan bahwa informasi yang disampaikan ini begitu tinggi. Agung sifatnya, besar. Karena itu segala yang istimewa ketika disampaikan, kalau menggunakan inna, panjang itu inna, ini menunjukkan ada yang penting, istimewa betul. Ya, masih ingat malam Al-Qadar? Yes. Di bulan Ramadan itu? Iya. Nah, itu kan ayatnya dibuka dengan tadi inna anzalnahu fi. Ini menunjukkan istimewa. Karena itu ibadah di malam itu nilainya tidak sama dengan di malam-malam biasa. Nah, kembali ke Quran surah 12 ayat 2. Inna, demi keagunganku kata Allah. Kan? Aku ingin sampaikan satu berita yang sangat agung, dahsyat. Jangan pernah ragukan, tancapkan pada jiwamu yang paling dalam. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ya, kami turunkan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab. Apa tujuannya? Ternyata yang ditekankan di situ bukan karena nabinya orang Arab, karena Nabi Muhammad lahir di Arab, bukan. Yang ingin ditekankan oleh Allah, la'allakum ta'qilun, supaya kamu pintar. Iya, ta'qilun tadi saya. Supaya akal kamu bekerja. Supaya kamu pintar. Ternyata salah satu hal yang disampaikan oleh Al-Quran, kenapa Al-Quran diutarakan, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diteruskan oleh Rasulullah kepada sahabat sampai kepada kita dengan menggunakan bahasa Arab. Alasan yang paling dasar bukan karena nabinya saja lahir di Arab sehingga disampaikan dengan lisan kaumnya. Bukan karena itu saja, ya. Hal yang paling dahsyatnya adalah supaya kamu pintar kata Allah, la'allakum ta'qilun. Supaya kamu tambah pintar, kan itu fi'il mudhari. Mudhari itu terus berkelanjutan, progresif, present continuous future. Ya, sehingga kamu makin pintar. Dengan bahasa Arab kamu makin pintar, kata Allah kan. Akal kamu makin bekerja, makin terstimulus, ya, terstimulus untuk menganalisis, untuk menghasilkan hal baru dan sebagainya. Dan silahkan coba riset. Ternyata kalau kita bandingkan bahasa 1, 2, 3 dengan yang lainnya, bahasa Arab itu memang luar biasa. Ya, ini terlepas dari persepsi yang lain ya. Kita orang Indonesia, tentu kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan, kan bahasa kebangsaan kita, dan kita berbangga dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Tapi objektivitas kita ketika kita membandingkan, menilai, dan ingin melihat bahasa Arab, karena di soal kita jelaskan. Bahasa Arab itu, kalau kita kemudian riset, karena saya sarjana bahasa Arab. Saya mendalami bahasa Arab karena mencintai Al-Quran. Untuk mengetahui keagungan Al-Quran, saya belajar bahasa Arab. Al-Imam Asy-Syafi'i mendalami puluhan tahun bahasa Arab untuk memahami betapa indahnya gitu bahasa Quran, mengetahui hukum dan sebagainya. Saya berikan beberapa contoh. Pertama, bahasa Arab menjadi istimewa karena menjadi satu-satunya bahasa yang semua hurufnya itu keluar dari semua tempat penyimpanan huruf dalam tubuh kita. Iya, betul. Di dalam diri kita ini kan ada suara yang keluar. Ya, suara yang keluar itu disebut bunyi. Ya kan? Bunyi itu kan sumbernya ada tempat suara, ada pita suara dari dalam ini. Terus pita suara itu kan ketika disupport oleh udara masuk, beredar dalam tubuh kita melalui rongga tertentu, ya. Nanti ada pita suara mencerna itu, keluar kan dari lisan kita, keluar jadi bunyi. Dari bunyi kalau bermakna kan jadi kata-kata, jadi kalimat dan sebagainya, itu kan? Itu kan melewati beberapa tempat. Semua tempat-tempat itu ketika dilewati oleh bunyi tadi akan mengeluarkan ciri khas. Ciri khas itu yang kemudian menjadikan satu dengan yang lainnya bunyi bisa berbeda. Dan itu ada 17 tempat. 17 tempat itu terwakili oleh huruf-huruf yang menyulam bahasa Arab. Yang kita sebut hijaiyah itu. Huruf itu dari bahasa Arab. Huruf itu jamak dari kata harfun. Jamaknya huruf. Ya kan? Tempat keluar disebut makhraj.
Jamaknya disebut makharij. Maka di bahasa Arab kita kenal makharijul huruf. Yeah. Dari mulai udara masuk ke dalam, ke sini. Diolah di dalam. Maka disebut dengan harful hawa. Tempatnya nanti di rongga yang paling dalam. Maka ada a, ada ha. Kalau naik ke atas lagi, misal dengan cepat saja. Di sini misalnya, di sini ada ha. Ada ain, a, gitu kan? Halak, gitu kan? Nah, ini di kerongkongan kita di sini ada halak, a, ha, ya. Naik lagi ke atas lagi misalnya ada ghain, gha, ada qaf, ya. Sampai ke bibir, sampai ke sini masih ada tuh mim. Ya, mim, waw, ba. Itu ada di sini. Itu semua tempat dijelaskan. Dan dahsyatnya, walaupun setiap huruf keluar dari tempat yang sama, ha dengan ain makhrajnya sama. Kan? Mim, waw itu makhrajnya sama. Ya, dari bibir. Ha kemudian ain dari sini. Dari wasatul halak di tengah-tengah tenggorokan di sini, ya. Tapi ciri khasnya berbeda. Jika keluar bunyinya nggak sama. Ha, ya kan? Beda kan? Betul. Nah, itu disebut sifat namanya. Karakter sifat yang membedakan huruf satu dengan yang lainnya. Di Arab ada makharijul huruf, ada sifat huruf. Ya, sehingga kalau Anda belajar tajwid kan, kita pelajari itu kan? Ya, makharijul huruf ada sekian, sifat huruf ada sekian. Kita temukan yang tebal, yang tipis, yang ada udaranya tersaring, yang keluar kemudian semuanya. Itu ditemukan dalam bahasa Arab. Silakan Anda cari ungkapan-ungkapan. Kita hanya kenal konsonan vokal, tapi di bahasa Arab sampai kedalaman bagian tubuh kita itu digali. Betul. Satu. Yang kedua, bahasa Arab itu ketika dia digunakan sebagai bahasa komunikasi, dia mampu bertahan tanpa adanya penyempurnaan-penyempurnaan. Sehingga tidak dikenal dengan ejaan yang disempurnakan. Ya. Coba saya katakan kepada Anda, anta. Anta itu artinya apa? Kamu gitu kan? Ya, baik. Untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Oke. Dari zaman Abu Jahal sampai abu-abu yang sekarang, kalaupun banyak abu misalnya gitu kan. Itu anta ya anta aja. Ya. Anta ya anta aja. Jadi ente aja karena orang kita di sini. Anta ya anta. Sekarang dulu anta, sekarang anta. 15 abad. Kamu. Ya kan? Iya, Ustaz. Wah, kamu. Jadi apa lagi tuh? Kamu bayangkan berproses. Sekarang malah di milenial jadi lu. Saya jadi aneh, jadi gue, jadi macam-macam, gitu kan? Dan banyak kalimat. Anda lihat saja. Ulama ya dengan ubaru kan beda. Iya. Ulama kan oe. Ubaru kan begini kan. Kemudian DJ itu kan sekarang sudah nggak ada DJ kan. Yang J pengganti Y sekarang sudah pakai Y. Itu ejaan yang disempurnakan. Karena itu salah satunya apa? Kenapa bahasa Arab dipilih menjadi bahasa Al-Quran, ditetapkan menjadi bagian ya yang disampaikan untuk bisa menghadirkan nilai-nilai Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekedar nabinya orang Arab, tapi ternyata hikmahnya penjagaan terhadap Al-Quran. Supaya nggak ada revisi-revisi pada Quran. Jadi orang-orang yang ingin merubah Quran ketahuan. Karena nggak bisa direvisi. Alif Lam Mim dari dulu sampai sekarang Alif Lam Mim aja. Coba Anda lihat. Alif Lam Mim kan di Al-Baqarah. Ya, di Alam Nashrah kan hurufnya sama. Alif Lam dengan Mim. Tapi kan nggak pernah dibaca Alif Lam Mim. Yang itu Alam Nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang ini Alif Lam Mim. Ali Imran Alif Lam Mim. Ya kan? Jadi ini juga membuktikan bahwa Quran itu firman, mukjizat. Bukan rekayasa Nabi. Karena kecenderungan manusia kalau ingin menyampaikan dari huruf yang sama, kalimat yang disusun dari huruf yang sama, tentu akan sama pengucapannya. Tapi yang satu alam, yang satu alif lam mim. Ya kan? Nah, jadi hikmah yang pertama tadi saya katakan, ya kan? Bahasa Arab itu mengakomodir semua tempat keluarnya huruf. Bahasa Arab itu bahasa yang konsisten, yang tidak berpotensi tidak mengalami perubahan-perubahan dari segi lafaz-lafaz sampai dengan kemudian ke maknanya. Bahkan maknanya bisa meluas kan? Sesuai dengan keadaan, tapi katanya nggak berubah. Bisa nggak Anda temukan itu di bahasa-bahasa lain? Nggak bisa. Rasanya sulit. Makanya Al-Quran terjamin kebenarannya, tidak ada perubahan dari awal diturunkan sampai sekarang. Salah satunya apa? Perangkatnya bahasa Arab. Silahkan cek. Dan Allah menjamin itu. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai pengingat. Supaya kalian ingat. Ini firman Allah. Supaya kalian ingat. Ini pedoman.
Supaya kalian ingat bahwa ini adalah gambaran petunjuk kehidupan kita. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang jaga. Di antara penjagaannya menggunakan bahasa Arab. Ya, 2. Mau tambah lagi? Silakan, Ustaz. 3. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang sangat unik. Karena dari turunan bahasa-bahasa ini, itu bisa kita menggali satu makna-makna tertentu yang dari makna ini bisa melahirkan cabang-cabang pengetahuan. Saya ambil contoh. Misal, pernah dengar syair? Iya. Syair ya? Nah, syair-syair disampaikan oleh pujangga, diserap dalam bahasa Indonesia jadi syair kan? Syair. Itu syair. Dulunya orang dengan bahasa saja. Dia bisa bikin syair dengan turunan-turunan bahasa Arab tadi, dengan formula-formula tertentu. Kalau orang-orang dulu, zaman-zaman jahiliyah sampai awal masa-masa Nabi Muhammad SAW itu insting mereka langsung bisa bikin syair. Ya, ada intonasinya, ada iramanya, ada macam-macam. Dari bahasa itu. Iya. Secara singkat, lantas kemudian, di masanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu dianalisis. Kebiasaan orang jahiliyah yang fasih berbahasa Arab itu sampai membuat syair-syair itu dianalisis, kok bisa ya ujungnya sama terus huruf-hurufnya serupa gitu, harokatnya sama semua. Ya, dianalisis, disimpulkan oleh beliau, muncul cabang ilmu disebut dengan arud namanya. Arud. Ya, arud itu salah satu ilmu di bahasa Arab ya yang menganalisis kebiasaan orang Arab bertutur sehingga melahirkan syair yang dengan itu mengeluarkan formula sebanyak 16 formula. Disebut dengan bahar namanya. Maka muncul apa yang disebut dengan bahar tawil. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu. Fa'ulun fa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Analisisnya dari mana? Syairnya Imrul Qais. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtuli wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Bisa diterapkan sautus safiril bulbuli, hayya qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma zahru lahdil muqali, wa anta sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayyimuni ghazailun uqayqali, qataftuhu min wajatin fi hadhar rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili. Terus demikian seterusnya. Ya. Nah, yang menarik apa? Ketika mengetahui formulasi ilmu ini dari tuturan orang Arab berbahasa Arab, diambil jadi formulasi ilmu. Dari formulasi keilmuan ini bisa digunakan untuk bisa merangkum ilmu-ilmu yang sudah ada. Jadi kalau kita ingin menguasai satu ilmu, itu tinggal dijadikan sebuah syair menggunakan formula ini. Contoh apa? Gramatikal bahasa Arab itu kan banyak. Ada nahwu, ada sorof, ada macam-macam dan sebagainya. Itu kan banyak tuh teori-teorinya. Dikumpulkan dengan menggunakan ilmu arud ini, jadikan nazam, jadikan syair. Ada 1002 bait kurang lebih. Dikenal dengan nama alfiyah. Kalau kita kuasai dengan alfiyah itu, menggunakan rumusan ilmu arud ini, itu lebih cepat paham bahasa Arabnya, kaidah-kaidahnya. Ya, maka muncullah kemudian misalnya Ibnu Malik menulis bait-bait syair, menghadirkan bait ini kurang lebih 1002 bait. Maka dikatakan kalamun lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Orang yang ingin belajar gramatikal bahasa Arab tinggal belajar bait ini, dia hafalin, dia paham. Itu baru gramatikal bahasa Arab. Nanti ada alfiyah di ilmu hadis. Imam As-Suyuti punya alfiyah ilmu hadis. Nanti ada lagi bait-bait sampai ke qiraat. Ya, sampai qiraat ada baitnya. Ulama hadis ada baitnya. Ya, bab-bab yang lain pun dikumpulkan jadi bait-bait itu. Itu memudahkan. Dari mana? Bahasa Arab. Dari sini melahirkan irama. Karena nanti syarat bikin syair itu salah satunya ada iramanya. Maka muncul do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do itu dari notasi bahasa Arab asalnya. Ya, dal, ra, mim, fa, sod, lam, mim, dal. Di copy paste nanti. Jadi notasi musik. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, B, G, A, B, C. Saya enggak suka musik ya, tapi saya hafal gitu. Saya tahu karena saya belajar untuk teori-teori itu guna meriset apa hukum musik, apa ini, apa itu. Jadi kita pelajari itu semua. Nah, itu baru 3. Dan melahirkan banyak hal gitu. Ya, bisa jadikan rumusan keilmuan. Makanya orang Arab dulu kalau ingin mengetahui sesuatu, dia bikin syair. Ya, melihat Mas Klik aja itu bisa bikin syair sendiri. Ya, itu bisa bikin syair sendiri itu. Makanya Umar bin Khattab itu memberikan satu gambaran kepada kita sampai ulama-ulama menyitir banyak pernyataan beliau. Kalau ingin tahu keilmuan orang-orang Arab, lihat syairnya. Bahkan lebih tajam lagi kalau kita ingin tahu ada kejadian apa 150 tahun sebelum Nabi lahir, ya, suatu sore di tempat A, lihat syair orang Arab yang sedang ada di situ. Ya.
Nah, karena itu orang-orang yang bersyair, para penyair itu sangat dihargai di masa jahiliyah dulu. Sampai syair yang terbaiknya ditulis dengan tinta emas, digantungkan di Ka'bah. Yang kelak diganti dengan kain kiswah bertuliskan kaligrafi Quran itu. Iya, iya. Nah, jadi kalau Anda bertanya kenapa harus dengan menggunakan bahasa Arab? Salah satunya itu, ya, bukannya salah satu itu, salah tiga ya. Tadi saya sampaikan tiga. Ya, jadi satu tadi udah, yang kedua juga udah, ketiga udah, yang keempat ini yang paling menarik. Ketika dibawa ke dalam nilai-nilai ibadah, itu lebih terasa kehusyuannya. Dan kenikmatan penunaian ibadahnya akan berbeda. Paling gampang gini lah, jangan dulu masuk ke sholat lah ya. Atau bahkan ke Quran. Adzan aja. Coba adzan deh. Anda misalnya mau gunakan bahasa apa? Bahasa Sunda. Yes. Ya. Allah anu agung, Allah anu agung. Pakai Betawi. Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Iya. Ya, pakai bahasa Indonesia. Allah maha besar, Allah maha besar. Iya. Gunakan bahasa Arab. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana rasanya kepada jiwa? Iya. Sekarang bawa ke Quran. Iya. Makanya ketika dibacakan Quran dengan bahasa Arab, orang yang nggak tahu bahasa Arab pun bisa nangis, Pak. Iya, betul. Dibacakan dengan benar. Tadi makharijul hurufnya, hukum harakatnya, di mana ada bahasa itu bisa dibahas sampai detil. Harakatnya sekian harakat, fathah, kasrah, dhammah. Dhammahnya kalau bertemu ini jadi begini. Terus kalau ada ketemu huruf mati jadi begini, muncul hukum mad. Madnya dibagi nanti ada jaiz munfasil, jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Ini sekian harokat, sekian harokat. Ini madnya kalau di ujung ada mad arid lisukun. Di mana ditemukan begitu? Dan ketika aturan itu dipelajari, yang paling dahsyat, Anda benar belajar tajwid itu menjadikan lisan kita fasih. Fasih. Yes. Makanya kalau orang yang terlatih dari semua makhraj itu berpotensi menguasai bahasa-bahasa yang lain. Itu rahasia yang kelimanya. Jadi kalau kita terlatih mengeluarkan semua potensi di tempat keluarnya huruf, akan mudah kita bicara dengan bahasa yang lain. Makanya kalau bahasa Arab ini dikuasai, ini riset ya. Kita menguasai bahasa Arab dengan benar nih, keluar dari makharijul hurufnya. Anda jangan kira orang Arab semuanya bisa begitu, belum tentu. Gak semua orang Arab bisa bahasa Arab fasih. Apalagi yang kekinian. Ya, kok bisa Ustadz? Ya semua orang Indonesia aja belum tentu bisa bahasa Indonesia. Betul. Jadi kalau itu dilatih keluar dari semua aspek-aspek tempat keluarnya huruf itu, maka berpotensi mudah menguasai bahasa yang lainnya. Dan ketika dikuasai itu jadi fasih sekali bahasanya. Dia keluarnya itu yang aspek kelimanya. Ya, karena itu kekhusyuan didapatkan ketika Anda baca Al-Qur'an. Ya, Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sungguh insan beriman yang sejati itu ada cirinya. Kalau diperdengarkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kan Al-Qur'an. Bahasa apa? Ya, bahasa Arab. Zadathum imana. Imannya jadi bergejolak tuh. Ada kekhusyuan, ada respon. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dari situ ada dorongan untuk mendekat kepada Rabbnya. Ya, karena itu beda ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, setelah bacakan ayat, surah, termasuk dalam doa. Karena itulah ada doa-doa yang memang langsung dicontohkan dari Al-Quran berbahasa Arab. Oleh hadis-hadis ini berbahasa Arab. Kenapa? Dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada hikmah tertentu. Dan dahsyatnya pun, ini yang tidak banyak orang tahu. Ketika Allah mewajibkan satu doa atau ibadah tertentu menggunakan bahasa Arab, maka Allah berikan kelengkapannya untuk memudahkan itu dipahami, dicerna, bahkan dihafalkan. Saya tanya pada Anda, ya? Yes. Kita sholat kan? Bahasanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Semua di muka bumi sholat pakai bahasa Arab. Orang Jepang bahasa Arab, ya. Asia umumnya bahasa Arab. Kemudian Amerika semua umumnya bahasa Arab. Saya katakan umumnya semua gitu ya, mencakup semua. Bahkan sampai Afrika sampai semua bahasa Arab. Ya, bukan hanya menunjukkan tanda persatuan. Risalah yang benar, semua satu arah, satu sisi, gitu kan? Menghadap pada kiblat yang satu, menuju pada Tuhan yang satu. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika menggunakan bahasa Arab, kan tidak pernah orang mengeluh susah. Semua dijadikan mudah. Kok bisa gitu? Padahal sholat kan isinya doa semua. Makanya dalam fikih sholat disebut dengan doa. Itu hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan, dibikin mudah. Dibuat gampang. Bagi yang ingin berdoa dengan bahasa Arabnya. Kalau nggak pengen jadi susah juga. Ya, semua kan kalau kembali ke keinginan kita jadi mudah kan. Tapi yang paling dahsyat itu, apa yang kita kerjakan itu disupport kemudahannya oleh Allah. Ya. Dan yang paling dahsyat, Ustadz, semua kalau pengen juga bisa jadi mudah. Lihat, Al-Quran. Semua pengen hafal Quran. Tapi apakah semua yang ingin hafal Quran bisa jadi mudah? Belum tentu. Iya, betul. Ya, tapi yang paling dahsyatnya adalah Allah berikan perangkat kemudahan. Tinggal kita ambil perangkat itu sehingga Al-Quran jadi mudah kita hafalkan. Al-Quran bahasa Arab, jangan salah.
Yang terjemahan tuh itu yang bahasa Indonesia itu terjemahan namanya, ya kan? Al-Qur'annya bahasa Arab. Isinya banyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana dan sebagainya, banyak. Tapi yang paling dahsyat, walaupun ayatnya banyak 6.236 ayat, tapi Allah berikan perangkat kemudahan. Dan dijamin lagi. 4 kali disebutkan jaminannya. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi karena itu nggak ada di muka bumi ini. Silahkan riset. Satu kitab suci manapun di muka bumi ini yang bisa begitu mudah dihafalkan oleh semua kalangan. Yang bisa melihat, hafal. Yang penglihatannya ditutup dari maksiat sehingga nggak bisa melihat, ya itu hafal. Yang kecil hafal, yang muda hafal, yang senior hafal. Al-Quran. Nah, ini yang ingin saya berikan gambaran. Jadi kenapa ada bagian-bagian doa baik dalam bentuk ibadah ritual ataupun doa-doa umum yang menggunakan bahasa Arab, bukan karena nabinya orang Arab, bukan sekedar nabinya orang Arab sehingga memberikan petunjuk dengan bahasa Arab, bukan sekedar itu, tapi ada hikmah-hikmah yang tidak tercover maknanya kecuali dengan menggunakan bahasa Arab itu. Ya, ada bagian tertentu yang kita nggak bisa ganti gitu karena nggak bisa tercover. Ya, bahkan nggak bisa tercover oleh terjemahan. Saya ambil contoh begini, Anda baca Al-Baqarah ayat kedua, ya setelah alif lam mim itu kan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anda lihat terjemahannya. Di terjemahan itu diterjemahkan kitab ini, dzalikal kitab. Sedangkan kata dzalika bahasa Arab artinya apa? Itu. Oh iya. Ini bahasa Arabnya hadza. Ya, dzalikal kitab terjemahannya kok bisa kitab ini. Kenapa? Karena di kata dzalika itu punya 3 unsur. Dza yang menunjukkan hadza. Li lamul bu'di kaful khitab. Karena saat ayat Quran diturunkan, banyak yang menuduh Nabi Muhammad. Bukan cuma meragukan. Mereka meragukan Nabi, menuduh Nabi penyair, Nabi merekayasa Quran, itu cuma buatan Muhammad SAW. Turun kemudian pernyataan dari Allah. Bantahan sekaligus penegasan. Hey, kitab ini, li jauh kak dari apa yang kamu tuduhkan. Dari apa yang kamu bayangkan. La raiba fi, gak ada keraguan di dalamnya. Dan kamu nuduh tanpa bukti. Tuh, baru dzalika tuh. Bisa nggak tercover dengan bahasa kita? Panjang dan mungkin nggak mananya lain. Iya. Karena itu bahkan kita serapkan bahasa-bahasa Arab itu untuk bisa mengcover semua makna ini. Bahkan dalam nama. Ya, saya Adi Hidayat misalnya. Hidayah itu berapa kan maknanya banyak sekali. Bisa petunjuk, pedoman, kemudahan, ya kan? Ya nikmat-nikmat, rahmat, curahan itu kan banyak sekali di situ maknanya. Kan nggak mungkin saya rubah nama Adi yang mendapat petunjuk, kemudahan, kerahmatan, kebaikan. Berapa banyak karakter yang saya tuliskan. Ya, ada nama misalnya Asep Abdurrahman. Terus ganti aja, jangan ke Arab-Araban. Asep hamba Tuhan yang maha pengasih, penyayang, yang kasihnya begitu luas. Kan terlalu banyak di akte. Nah, jadi kalau ada doa-doa tertentu ingin kita panjatkan dan Rasulullah menunjukkan itu, artinya ada hikmah di balik doa itu. Ada sesuatu yang sangat besar, dahsyat, yang kadang-kadang nggak tercover dengan terjemahannya. Dan kita mohonkan dengan bahasa hati kita. Namun di luar apa yang pernah disampaikan, misalnya, boleh juga kita meminta dengan bahasa kita. Ya, sifatnya umum, kalau ingin menghadirkan dengan permintaan kita sendiri. Terlebih kalau kita tidak mengetahui doa-doa yang pernah dibimbingkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Terus kita ingin mohon sesuai kebutuhan kita. Kan juga boleh jadi kebutuhan kita sekarang tidak sama dengan apa yang dibutuhkan oleh orang di masa lalu. Sehingga orang masa lalu meminta kepada Rasulullah tunjukkan doa sesuai kebutuhan mereka. Kebutuhan kita ini nggak sama dengan orang dulu sehingga nggak kita temukan doanya. Boleh kita gunakan bahasa Indonesia. Lantas kita mengambil isyarat-isyarat kebaikan, ya petunjuk-petunjuk dalam Quran. Seperti apa? Menyebut nama Allahnya. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamat tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya Allah ya Razzaq ya Alim. Kita bisa katakan ya Allah ya Alim. Aku besok mau ujian di kampus. Zaman Nabi kampus di mana? Maka mudahkan ya Allah dengan segala kemudahan yang telah Kau berikan kepada orang-orang soleh sebelumnya, kan? Ya Allah ya Razzaq, Maha Pemberi rezeki, anugerahkan kekuatan rezeki yang melimpah kepadaku. Besok aku akan ujian untuk masuk perusahaan. Zaman Nabi ada perusahaan apa? Kan? Boleh. Jadi silahkan bisa pakai bahasa Indonesia, hal yang kita butuhkan. Tapi dalam aspek ibadah yang telah tetap dengan menggunakan bahasa Arab, nah, di situ tidak berlaku hukum kreativitas. Ya, karena nggak ada hukum relativitas di situ. Jadi hukum relativitas nggak ada, kerelatifan tidak ada. Relatif ini nggak bisa, tidak. Tetap gunakan bahasa Arab sesuai dengan petunjuknya. Nah, kemudian di luar itu sesuai kebutuhan kita, silahkan boleh menggunakan bahasa Indonesia umum saja, tapi juga tidak harus kita kemudian menampilkan
statement-statement tambahan yang justru mereduksi nilai-nilai kebaikan dari apa yang kita harapkan. Iya, Ustaz. Malah demikian. Ya, malah bahasa Arab itu memperkaya banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Ustaz. Kalau dilihat bahwa saya sangat bangga dengan Bapak bangsa kita menyerap banyak bahasa Arab yang akhirnya kalau tanpa bahasa Arab itu kita ngomong begini kayaknya langsung berhenti, Zat, karena ada beberapa kata yang langsung ketemu bahasa Arab lagi. Proses asimilasi ya. Iya, betul. Asimilasi budaya karena pengaruh dulu kan percampuran tuh wajar. Iya. Seperti misalnya kalau kita ingin contohkan di Filipina kan banyak terpengaruh juga dengan bahasa Spanyol. Iya. Di Afrika banyak dengan bahasa Perancis macam-macam. Karena pergaulan dengan orang Arab dulu juga menjadikan hazanah kebudayaan kita, kemudian terjadi asimilasi, percampuran. Di salah satunya ada pengaruh ke sana, ya. Di samping tentunya juga aspek pendalaman kita kepada nilai-nilai keislaman. Iya, Masya Allah. Ya, banyak loh kalau mau kita, sebetulnya orang-orang yang anti Arab itu orang-orang irasional. Iya. Ya, kenapa? Karena nggak bisa dilepaskan dari tatanan kebahasaan kita, dari pengaruh bahasa Arab itu. Iya. Kalau mau diriset silahkan berapa puluh persen tuh. Iya. dari bahasa kita. Majlis permusyawaratan rakyatnya udah bahasa Arab, majlisnya bahasa Arab, musyawaratnya bahasa Arab juga. Ya. Terus nama-nama gitu ya kan, banyak sekali dari bahasa Arab. Masa mau dirubah gitu. Iya. Nah, jadi saya kira kita proporsional saja, kembali seperti di awal tadi saya sampaikan. Dan yang hebat itu ada riset dari luar bahkan. Iya. Ya, orang yang hafal Quran itu kecerdasannya bisa meningkat. Ya, setidaknya 3 kali lipat. Masya Allah. Ya, dari orang-orang standar pada umumnya. Ini menarik ini. Kenapa? Salah satunya karena di dalam Quran itu lebih daripada 50.000 kosakata. Dan dari sejak kecil ketika hafal banyak kosakata itu mudah mencerna ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itu orang-orang dulu itu terbiasa menghafal Quran dan terbawa memudahkan untuk bisa menangkap dan menyerap pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kurang lebih demikian Mas Klik. Ya, jadi saya kira Masya Allah hikmahnya banyak sekali. Ya, satu pernyataan menghadirkan banyak hikmah berkehidupan. Betul. Jadi sekali lagi proporsional. Kita hanya menilai berdasarkan tinjauan pengetahuan apa yang bisa menjadi hikmah yang bisa kita dapatkan. Betul. Tanpa harus kemudian menyoal sisi lain yang tidak berkait berkelindan. Betul. Dan saya khusnudzan boleh jadi penutur tadi pun ya mungkin maksudnya tidak seperti itu. Tidak ingin mengatakan Tuhan itu orang. Mungkin maksudnya kan lain, cuma barangkali apa yang diinginkan tidak sama dengan apa yang diutarakan. Di bahasa Arab itu sabkul lisan namanya. Lisan keduluan menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak dimaksudkan ke situ. Betul. Ya khusnudzannya demikian. Dan kalau Allah tidak berkehendak jadi kan nggak jadi keluar juga. Hikmahnya kita dapat pembahasannya. Tadi ya, kita doakan. Kita banyak menyerap pelajaran khususnya untuk bahasa Arab. Ternyata esensinya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain hal. Insyaallah. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Banyak hal yang kita dapatkan dan mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.